Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ayatul munafik thalathun. Tanda-tandanya orang yang munafik itu ada 3. An-nifaq, kemunafikan atau sifat nifak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama nifaqun i'tiqadi, kemunafikan kepercayaan dalam ranah i'tiqad, yang itu bisa mengeluarkan seseorang tersebut daripada keimanannya. Kemunafikan secara i'tiqad yaitu idharul Islam, dia menampakkan keislamannya akan tetapi menyembunyikan kekufurannya. Nah, ini orang-orang munafik yang kelak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Pura-pura jadi muslim tapi hatinya apa? Kufur. Nah, ini bahaya. Yang kemudian yang kedua nifaq amali, kemunafikan secara amal perbuatan. Kemunafikan secara amal perbuatan ini tidak mengeluarkan orang tersebut daripada keimanan. Dia muslim namun perbuatannya mirip atau menyerupai orang-orang yang munafik secara i'tiqadi. Nah, ini bahaya, minal kabair, termasuk daripada dosa-dosa besar. Karena apa? Dia seorang muslim tapi perbuatannya mirip dengan orang-orang yang munafik. Jadi harus dijauhi. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita ada 3 tanda-tanda orang yang munafik, yaitu munafik secara amali, secara amal perbuatan. Perbuatannya seperti seorang munafik. Kalau 3-tiganya ada pada diri seseorang, bahaya. Ada salah satu saja berarti dia memiliki sifatnya orang munafik, bahaya juga. Yang pertama apa? Kalau bicara berdusta, sehingga dikenal oleh banyak orang, ini kalau ngomong goroh, ini kalau ngomong dusta. Nah, ini tanda-tandanya orang yang mirip dengan orang-orang yang munafik. Idza hadatsa kadzaba bi an yashtahira dzalikal insan bil kadzbi fil hadis, sehingga orang tersebut dikenal sebagai orang yang suka berdusta dalam pembicaraannya. Yang kedua apa? Idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak menunaikan janjinya, sehingga dikenal juga di hadapan orang, di khalayak, kalau orang ini sudah janji, janjinya luput tanpa uzur, memang mengingkari janjinya sendiri. Lain halnya kalau orang itu punya janji kemudian dia ada uzur, nggak bisa menepati janjinya. Misalnya janji, insya Allah malam ini saya mau bantu kau sekian, tiba-tiba dia ada kebutuhan yang mendesak, ada kewajiban yang harus dilakukan, akhirnya dia tidak bisa bantu. Atau janji-janji yang lain tidak bisa menunaikan karena ada uzur, kemudian minta maaf sama orang yang dia janjiin. Tapi kalau janji tidak ada uzur, diingkari sendiri, nggak ditunaikan sendiri, nah ini akhirnya dia punya sifatnya orang yang munafik, wa a'yadzubillah. Kemudian yang ketiga apa? Idza tumina khana, kalau diamanati berkhianat, menjadi orang yang tidak amanah. Akhirnya dikenal di sekelilingnya kalau orang ini orang yang khianah, suka berkhianat daripada amanatnya. Dititipin sesuatu tidak dikembalikan, dititipi sesuatu untuk dijaga malah dipakai. Nah, ini orang-orang yang berkhianat dengan amanat. Maka 3 hal ini jangan sampai ada pada seorang muslim. Apa? Kalau bicara dusta, kemudian kalau berjanji nggak menunaikan janjinya, kalau diamanati berkhianat. Karena ini tanda-tandanya orang yang munafik atau orang-orang yang menyerupai sifatnya orang-orang munafik, wa a'yadzubillah.